kita datang ke pasien. Pasiennya ada ibunya, kalau anak itu pasti ada ibunya ya. Itu ada ibunya. Kita sapa tidak hanya anaknya, tapi juga keluarganya yang menunggu. Ya, selamat pagi ibu, selamat pagi adik. Apa kabarnya? Ya baik. Anaknya diem aja gitu kan biasanya. Kemudian setelah itu kan tanya kabarnya ya. Mungkin ibunya bilang ini sesak nafas, terus ada suara grok-grok. Grok-grok gitu kan di tenggorokannya, tapi nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa keluar, nggak bisa batuk. Terus kita jalani ya Bu, berdasarkan dokumentasi dari perawat sebelumnya, perlu dilakukan tindakan fisioterapi dada ya Bu. Fisioterapi dada ini nanti saya menepuk dada dan juga punggung adiknya, ya, yang nantinya tujuannya untuk membantu adiknya mengeluarkan sekret, ya, untuk memudahkan adiknya mengeluarkan sekret, ya. Kemudian waktunya kurang lebih nanti sekitar 10 sampai 15 atau 10 menit. Oke, kemudian tanyakan kesiapan dan juga mungkin diberikan kesempatan bertanya dulu ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu Bu sebelum saya mulai tindakannya. Oh, enggak ada Mbak. Oke, baik, bisa saya lanjutkan ya Bu, bisa saya lakukan tindakannya Ibu. Oh iya, oke. Lalu kemudian kita tindakan dengan alat ya. Menggunakan pakaian pasien. Jadi pakaiannya pasien itu jangan yang terlalu tebal, ya, tapi juga jangan yang terlalu tipis. Oke, yang cukupan aja. Oke. Dan kemudian kita periksa dulu, ya. Kita periksa auskultasi, ya, dan juga beberapa TTV juga, ya. RR-nya dihitung juga, makanya kenapa ada alat tulis juga kan, itu langsung dicatat juga. Karena siapa tahu sudah berubah nih dari yang sebelumnya diperiksa. Ya. Kita cek nadi, kemudian cek RR, ya. Kemudian kita lanjutkan auskultasi. Boleh kalau misalnya nyamannya pakai sarung tangan dulu boleh, ya, atau mau auskultasi dulu baru nanti tindakannya pakai sarung tangan juga nggak apa-apa, ya. Oke, yang di auskultasi mana Bu ya? Di semua lapang paru, ya. Di semua lapang paru. Paru-paru kanan ada berapa lobus? Ada 2. 3. Kanan ada 3, kiri 2. Ya, berarti semua yang harus di auskultasi. Ya. Oke, yang kanan ada 3 ke atas dulu. Oh, enggak kedengeran nih, ada suara nafas. Suara nafas ya. Di tengah. Oh, di tengah nggak ada, ya. Yang di bawah ada juga. Kemudian yang di kiri atas ada atau enggak? Kemudian kiri bawah ada, ya. Cek. Ini untuk menentukan apa? Di mana sih suara lendinya? Di mana sih ada sekret di dalam paru? Ya. Oke. Kita sudah menentukan ternyata ada di bagian bawah. Ternyata misalnya di bagian bawah. Nanti ada beberapa posisi ya, posisi untuk kita melakukan sebelum kita melakukan penumpukan. Ya. Jadi saya belum nyampein ya. Jadi fisioterapi dada itu ada 3 tahap ya, 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama postural drainase, di mana postural drainase ini pemosisian si pasiennya ini, ya, itu namanya postural drainase. Kemudian yang kedua adalah clapping adalah menepuk-nepuk, ya, menepuk-nepuk, clapping kayak tepuk tangan, tapi ini di dadanya si pasien, clapping. Yang ketiga ada vibrasi itu memberikan getaran pada lapang paru yang terdengar ronki tadi, ya, di getah. Supaya apa? Supaya kalau misal ada di jantung atau di paru atas gitu ya, sekretnya itu jatuh turun gitu, terus nanti bisa keluar dari jalan nafas. Ya, diharapkannya seperti itu. Oke, kita mulai ya. Tadi udah diauskultasi, kemudian kita mulai pakai sarung tangan. Baiknya kita selalu pakai sarung tangan ya.
di oxy itu kita tetap meriksa nadi sama tekanan darahnya nggak Bu? Di, Itu kan di, Yesus. di ini aja di Ucap Ibu. Di apa? Makasih banyak. ucapkan aja. Ya besok kalau OC, kalau misalnya ini di OC kan ya, soalnya saya mengajukannya di saksi tapi nggak tahu aksesnya. Postura Danes. Danes. Danes apa? Danes. Tiga prinsip di suatu perjanjian ya. Tiga prinsip Nice. harus bisa 3 tahap juga ya. Karena tadi saya ya 3 tahap itu ada 3 atau bisa 3 kalau namanya suatu perjanjian. Ini bisa dilakukan ke anak, bisa dilakukan ke dewasa. Ya prinsipnya sama. Postural drenase juga, clamping juga, vibrasi juga. Yang bedain apa Bu? Yang bedain kekuatannya. Kalau ke anak kekuatannya jangan kayak yang ke dewasa. Kalau ke dewasa cukup gitu ya. Kalau yang sama yang apa namanya anak-anak ya cukup apa namanya ya cukupan aja. Ya jangan sampai anaknya merasa kesulitan. Ya. Oke, kita sudah pakai sarung tangan ya. Kemudian kita posisikan si pasiennya. Ya. Ada beberapa posisi di sini. Sebenarnya saya ada foto ya supaya lebih mudah. Tapi laptop saya Ini di tahap kerja ada produksi sputum gimana? Ini di kerja di tahap kerja ada produksi sputum gimana? ini bentuknya gimana sih gitu. Tuh nomor 4. Nomor 4. Oke. Nanti saya sertakan gambarnya deh. Sekarang saya contohkan dulu ya. Jadi kalau prinsipnya ketika sekretnya ketika kita auskultasi itu ada di atas, berarti pasiennya harus duduk. Ya, pasiennya harus duduk di atas, entah di kanan entah di kiri. Ya, di situ ada anterior posterior. Anterior itu di bagian mana? Depan. Kalau depan berarti yang ditepuk adalah bagian depannya. Kalau bagian apikal atau bagian atas gitu ya, yang ditepuk ya bagian atas. Ya. 1 sampai 2 menit gitu ya, ditepuk. Oke, kemudian kanan pun begitu. Bisa kanan dulu, bisa kiri dulu. Gitu. Kalau misal ada di kedua lambang paru. Tapi kalau misal hanya ada di sebelah kiri aja ya udah ditepuknya yang kiri aja. Gitu. Ya, di kiri aja. Ditepuk, kita 1 sampai 2 menit gitu ya. Itu kalau di atas. Ya, jadi posisinya jadi si pasiennya duduk ya. Ya. Kalau misal pasiennya nggak kuat duduk kayak gini, bisa bednya yang di 90 derajat sambil di tangga sama ya supaya nyaman. Ini kalau anterior. Terus kalau posterior gimana Bu? Kalau posterior itu pasiennya duduknya ini kakinya ditekuk gini. Ya, pasiennya kedua kaki ditekuk. Itu posisi duduk. Ya, kedua kakinya ditekuk. Kemudian tangannya memeluk kedua lutut. Lutut. Ya. Terus nanti yang ditepuk bagian dada belakangnya. Kalau di apikal kiri ya apikal kiri ditepuk. Ya, 1 sampai 2 menit. Oke, kalau udah kemudian itu saya bicara posisi dulu ya. Ini masih dalam tahap atau masih dalam prinsip postural drainase dulu. Ya, itu kalau atas berarti duduk. Ya, bisa duduk, bisa tiduran aja kalau misal benar pasiennya benar-benar nggak kuat duduk gitu ya. Itu tidur aja nggak apa, tapi ditepuk di bagian apa namanya apikalnya kalau itu di atas. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan posisi di mana tadi terdengar suara. Ya, itu kalau di atas. Kalau di tengah gimana Bu? Kalau di tengah posisinya itu sejajar ya. Maksudnya sejajar sih. Supinasi ya. Jadi tidurnya lurus ya. Kalau udah tidurnya lurus. Kalau misal kalau di lobus tengah kan cuma ada di paru-paru kanan. Jadi harus miring ke kiri. Jadi pasiennya dimiringkan. Ya. Kalau misal lobus tengahnya depan, berarti cuma supinasi aja dan ditepuk gitu ya. Tapi kalau ternyata ada di lateral, ada di samping ya, di lobus tengah tapi samping, berarti harus miring dan yang ditepuk. Ini tangannya itu harus naik ke sini, naik ke atas. Jadi gini bentuknya. Ya itu kalau di tengah kanan ya, karena yang punya lobus tengah cuma kanan ya, anaknya diminta miring ke kiri ya. Kalau ditemukan di lateral ya di samping, tangan anaknya harus ke atas ya, harus begini. Oke, yang ditepuk mana sininya, vibrasi
Oke, ini jika yang terdengar di daerah lateral, lobus tengah, lateral, ini ya. Terus kalau posterior berarti anaknya harus ke ya.